59 Hijriah, beliau wafat tahun 62. Tahun 59 Hijriah, wad'un nuqat 'alal huruf, menciptakan, menggagas titik, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa namanya? Wafat tahun berapa? Nah, yang cerdas gitulah, cerdas. Setelah ada titik, udah mulai gampang baca Quran. Masih banyak orang kesulitan setelah Islam kemana-mana. Maka ada seorang imam menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Wafat tahun 170-an lah Hijriah. Gurunya Imam Sibawayh. Baru baca Quran gampang, ada titik, ada harokat sekarang. Masih salah. Ya orang mana tuh orang Sunda kalau baca alhamdulillah ngalamin ya. Alhamdulillah ngalamin. Udah ya Allah. Ada lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang tak malun. Bukan setang nggak bisa. Tak malun. Ada kan ada ya? Manggil Ismail juga bisa Ismail. Itu artinya apa? Mengeluarkan huruf dari tenggorokan salah. Maka ada seorang imam wafat tahun 224 Hijriah, namanya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Al-Quran. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun berapa? 224 Hijriah. Coba saya ulang, masih cerdas gak? Coba saya ulang. Masih cerdas gak coba? Yang bikin titik siapa? Bukan. Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang bikin ilmu tajwid? Walah poho. Udah poho lah. Ini sarapannya yang kurang cerdas sarapannya nih. Sarapan itu susu, telur, kasih madu, jahe dikit, cerdas nanti. Sarapannya ampas kelapa, ya Allah. Kalau nasi itu masih enak, ampas kelapa udah diperes itu, masih dikasih mecin, otaknya dedel malah, masya Allah. Paham tidak? Nah, jadi pertama kali Rasulullah menyampaikan dakwah, Rasulullah adalah menyampaikan baca Al-Quran. Sudah singkat saja. Yang kedua, setelah menyampaikan Quran, wa yuzakkihim, membentuk karakternya orang Arab yang tadinya primitif, jahiliyah, punya karakter, punya kepribadian, mengerti tentang nilai-nilai, mengerti tentang semangat hidup yang benar. Nah, ringkas cerita, manusia itu punya dua hawa nafsu. Berapa? Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Satu, nah, apa itu? Saya harus jadi presiden, saya harus jadi ketua, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi imam, nggak mau makmum. Ini namanya hawa nafsu ghadabiyah. Paham ya? Saya harus jadi bupati, wali kota, DPR. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau niatnya baik, cara mencapainya juga baik, tujuannya baik, ibtigha amardha masyarakat miskin, akan saya gratiskan sekolah, akan saya bangunkan rumah-rumahnya. Niatnya baik kan? Akan saya berantas korupsi, saya tegakkan keadilan di Tangerang ini. Nah, kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Muhammadun qaimun
lillahi dhu himami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad himmanya besar, saya harus menang. Gitu Muhammad. Suatu ketika dirayu oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad istirahat dulu dakwahnya ya, kamu itu diancam akan dibunuh. Abu Jahal mau membunuh kamu Muhammad, saya khawatir. Istirahat dulu deh, sekarang belum aman, nanti kalau aman boleh. Apa kanjeng Nabi jawabnya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Bapak begitu enggak himanya? Jawab, begitu enggak himanya? Wah, kalau Nabi Muhammad model ente 2 hari bubar Islam. Saya harus menang. Itu kan Nabi gitu himanya. Begitu pula para sahabat, begitu pula para wali songo, Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Dan ternyata NU besar di semua kabupaten di Indonesia, walaupun Papua, NTT, Maluku ada cabang NU. Walaupun Islamnya sedikit, NU ada. Ini himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Para sahabat himmahnya besar. Sayyidina Abu Bakar waktu jadi khalifah, banyak orang murtad, banyak orang nggak mau bayar zakat, perangin. Ini harus beres, ini harus selesaikan. Gitu namanya berjuang. Alah, model ente. Kamu terancam mau dibunuh, berhenti dulu ya, jadi NU-nya langsung berhenti, langsung. Pantesan NU gak pernah maju kayak gitu itu. La Nabi Muhammad qaimun lillahi dzu himamin. Jadi kita harus himanya besar. Ayo bunyi bareng, ayo. Saya harus menang. Kurang keras, kurang keras. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Wapres sudah NU, yang akan datang harus Wapres sekarang NU, yang akan datang harus presiden. Bupati harus NU, camat harus NU. Itu namanya himmah namanya. Soal nanti ya kayak apa jadinya itu masalah lain. Ini himmahnya dulu, himmahnya dulu, himmahnya dulu. RT RW lurah harus, kepala-kepala kantor harus, mandor pasar, Satpol PP, ya Allah, penjaga diskotik, tukang parkir. Dah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, rumah bagus, mewah, mobil bagus, makan enak, tidur enak, pokoknya harus kaya, nggak mau melarat. Ini namanya nafsu apa? Syahwatiyah. Apa namanya nafsu? Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuan akhirnya ibtigha amardhatillah. Kalau saya kaya, akan saya bantu fakir miskin, akan saya bangunkan pesan Alaska ini, hanya 4,5 miliar, alah kecil itu. Kalau saya kaya, bagusnya niatnya, berarti bagusnya itu niatnya itu. Maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim, azaim, kemuliaan harus dikejar dengan azimah. Paham tidak? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya,
kurang keras saya kurang keras. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, Quran itu kekayaan alam ini, nikel, batu bara, emas, berlian, boksit, mining, biji besi, apalagi minyak, gas, untuk hamba-hambaku yang soleh ini. Ini bukan masalah amin, bukan masalah donga, bukan. Allah menyediakan alam yang kaya ini untuk hamba-hamba yang soleh, untuk kita semua yang soleh ini. Ternyata yang kaya nomor 1 Budi Hartono, yang punya rokok Jarum itu. Uangnya 74 miliar dolar. Yang 1 miliar 15 triliun, hitung sendiri. Kedua Sinarmas. Yang ketiga Antoni Salim. Yang keenam Khairul Tanjung, orang Islam itu. Khairul Tanjung yang keenam, 5 miliar dolar, lebih dikit, 5, berapa miliar dolar. Nah kalau Zulkifli Madrais, Dulkanan, alah, nggak boleh. Ayo kita besok harus kaya. Bangun pesantren dengan uang, bangun masjid dengan uang, ngongkosi anak pesantren dengan uang, melaksanakan rukun Islam wajib dilaksanakan kalau memang mampu kan, dengan pergi haji, uang, zakat, harta. Ya Allah, jadi kaya itu wajib, Pak. Kaya itu wajib, asal halal ya, ini udah barang pasti sih. Asal halal dan tujuannya baik. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Ayo, Bapak pernah sedekah berapa ratus gerobak? Berapa ratus cikar? Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Ya minimal dengarlah, dengar nama itu? Waliullah dari Baghdad. Suatu hari ziarah ke Mesir. Dari Baghdad ke Mesir, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i. Ziarah kubur, melihat kanan kiri penduduk kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustat, namanya dusun Fustat, Kairo. Miskin-miskin, rumah aja nggak punya, pada nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani cepat-cepat beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk yang sekitar Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang, Pak, ada tulisannya itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, kaya, dermawan. Bapak wali bukan? Kaya tidak, dermawan tidak. Untuk apa terus? Gunanya hidup untuk apa? Wali bukan, kaya tidak, pelit iya. Untuk apa terus? Kiai Hasyim Asy'ari sawahnya luas, dimakan bareng-bareng dengan santrinya. Kiai Wahab Hasbullah mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 30-an, tahun 33, 35, ke Banten, Pandeglang. Di Palembang ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, oleh ada NU. Ke Pandeglang Menes, Kiai Abdurrahman namanya, ada NU. Ke Bogor Pagentongan, Ajengan Falak. Ke Jakarta Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Jember Kiai Siddiq, Lombok Tengah Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Ya sama kan dikit proposal. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Baru Rasulullah mengajarkan
kepada sahabatnya ilmu pengetahuan.